Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ishak Fasama, NIM 2051009, mahasiswa semester 3, Prodi Teknologi Hasil Pertanian dari Universitas Kristen Artawacana Kupang. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya, mata kuliah Statistik dan Biometrika. Baik teman-teman, jadi di sini soal yang diberikan itu ada dua nomor. Yang nomor satu itu diketahui data sebagai berikut: 6, 4, 6, 2, 5, 5, 6, 7, 6, 8. Dan di situ kita disuruh untuk mencarikan nilai tunggal dari rata-rata atau min, median, modus, ragam atau varians, dan simpangan baku. Jadi di sini saya akan mencarikan nilai yang pertama, yaitu rata-rata atau min. Adapun rumus yang ditentukan untuk menentukan nilai tersebut, yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Jadi sigma XI ini merupakan jumlah keseluruhan data yang diberikan, yaitu 6 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 dibagi dengan N. Nah, N ini merupakan banyaknya data. Jadi teman-teman bisa lihat kembali dari data yang diberikan itu, tinggal hitung saja. Data dari ke-1 sampai yang terakhir itu ada 11 ya teman-teman. Jadi maka N nilainya adalah 11. Jadi X bar sama dengan, kita jumlahkan dulu sigma XI nya, yaitu 6 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 ditambah 8. Dan kita memperoleh hasil 61 dibanding dengan 11 atau nilai N, banyaknya data, sama dengan, dan kita memperoleh hasil 5,5. Ya, jadi teman-teman, nilai dari rata-rata atau min adalah 5,5. Lanjut ke yang berikut, yang kedua itu kita menentukan nilai dari median. Jadi di median ini ada dua rumus yang digunakan. Rumus yang pertama yaitu jika N-nya ganjil. Jadi di sini yang dimaksud dengan N ini banyaknya data ya teman-teman. Jadi jika N-nya ganjil, rumusnya median data ke N ditambah 1 dibagi 2. Dan jika N-nya genap, maka rumusnya median data ke N dibagi 2 tambah data ke N dibagi 2 ditambah 1. Nah, kebetulan teman-teman, data yang diberikan ini kalau kita hitung maka jumlah datanya ada 11, dan 11 itu merupakan bilangan ganjil ya. Jadi kita pakai rumus yang pertama, N-nya ganjil. Maka median data ke 11 ditambah 1 dibagi 2. Nah, 11 ini banyaknya data ya teman-teman. Jadi 11 ditambah 1 sama dengan 12 dibagi 2. Itu sama dengan 6. Jadi data ke 6. Nah, kita tinggal hitung dari data yang diberikan tadi, itu dari data yang pertama sampai data yang ke-6. Dan kita mulai hitung dia sampai di data yang ke-5, dan itu angka 5. Maka nilai mediannya adalah 5. Lanjut ke yang berikut, yaitu mencari nilai dari modus. Jadi di sini modus ini kita mencarikan angka yang sering muncul dari data yang diberikan. Nah, di situ kita bisa lihat kembali dari data yang diberikan tadi, itu angka yang sering muncul adalah angka 6 ya teman-teman, dengan kemunculan sebanyak 5 kali. Maka nilai modusnya adalah 6. Oke, kita lanjut ke yang berikut, yaitu menentukan nilai dari ragam atau variansi. Adapun simbol dari ragam atau variansi yaitu S kuadrat, di mana rumusnya yaitu 1/N dikalikan dengan sigma kuadrat dari XI dikurang rata-rata dengan 1/N. Perhatikan teman-teman, N ini merupakan banyaknya data ya. Jadi di sini kita tulis 1/11. Jadi 11 ini merupakan data yang tadi kita hitung, jumlah semua ada 11. Lalu untuk sigma, ingat sigma itu jumlah berarti di sini permintaannya yaitu jumlah dari XI dikurang dengan rata-rata, lalu kita kuadratkan. Perhatikan di sini ada X bar atau rata-rata. Itu tadi kita sudah temukan ya, rata-ratanya itu 5,5. Maka langkah selanjutnya tadinya XI dikurang rata-rata. Maka XI yang pertama yaitu 6 ya teman-teman. Tadi data yang diberikan itu angka pertama itu 6. Maka di sini kita tulis 1/11 dalam kurung 6 kurang 5,5 kuadrat tambah 6 kurang 5,5 kuadrat tambah 4 kurang 5,5 kuadrat tambah
6 kurang 5,5 kuadrat tambah 2 kurang 5,5 kuadrat tambah 5 kurang 5,5 kuadrat tambah 5 kurang 5,5 kuadrat tambah 6 kurang 5,5 kuadrat tambah 7 kurang 5,5 kuadrat tambah 6 kurang 5,5 kuadrat tambah 8 kurang 5,5 kuadrat. Berikut sama dengan 1/11 dalam kurung 6 kurang 5,5 kuadrat hasilnya 0,5 kuadrat. 6 kurang 5,5 kuadrat hasilnya masih tetap sama 0,5 kuadrat ditambah 4 kurang 5,5 kuadrat hasilnya min 1,5 kuadrat ditambah 6 kurang 5,5 kuadrat hasilnya 0,5 kuadrat ditambah 2 kurang 5,5 kuadrat hasilnya min 3,5 kuadrat ditambah 5 kurang 5,5 kuadrat hasilnya 0,5 kuadrat tambah 5 kurang 5,5 kuadrat hasilnya 0,5 kuadrat tambah 6 kurang 5,5 kuadrat hasilnya 0,5 kuadrat tambah 7 kurang 5,5 kuadrat hasilnya 1,5 kuadrat tambah 6 kurang 5,5 kuadrat hasilnya 0,5 kuadrat tambah 8 kurang 5,5 kuadrat hasilnya 2,5 kuadrat. Berikut sama dengan 1/11 dalam kurung 0,5 kuadrat itu hasilnya 0,25 tambah 0,5 kuadrat hasilnya masih tetap sama 0,25 tambah min 1,5 kuadrat hasilnya 2,25 tambah 0,5 kuadrat hasilnya 0,25 tambah min 3,5 kuadrat hasilnya 12,25 tambah 0,5 kuadrat hasilnya 0,25 tambah 0,5 kuadrat hasilnya masih tetap sama 0,25 ditambah lagi 0,5 kuadrat hasilnya masih tetap juga 0,25 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat hasilnya 2,25 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat hasilnya 0,25 ditambah 2,5 kuadrat hasilnya 6,25. Yang berikut sama dengan 1/11. Jadi kita jumlahkan nilai dari 0,25 ditambah 0,25 tambah 0,25 tambah 2,25 tambah 0,25 tambah 12,25 tambah 0,25 tambah 0,25 tambah 0,25 tambah 2,25 tambah 0,25 tambah 6,25. Maka hasilnya 24,75. Jadi 1/11 dibagi dengan 24,75, maka kita memperoleh hasil 2,25. Jadi teman-teman, hasil dari ragam atau variansi adalah 2,25. Nilai yang terakhir yaitu simpangan baku. Adapun simbol dari simpangan baku yaitu S besar saja, di mana rumus dari simpangan baku yaitu akar dari S kuadrat. Kebetulan dari S kuadrat tadi sudah kita cari ya teman-teman, yaitu di ragam atau variansi. Tadi tidak salah kita memperoleh nilai 2,25. Maka sekarang akar dari S kuadrat kita tulis menjadi akar dari 2,25 sama dengan akar dari 2,25 adalah 1,58, atau kita sederhanakan, kita bulatkan menjadi S sama dengan 1,5. Ya, jadi itu teman-teman merupakan nilai dari simpangan baku adalah 1,5. Saya langsung lanjut untuk nomor yang 2, yaitu di sini kita disuruh untuk sebutkan perbedaan uji T dan uji Z serta berikan masing-masing satu contoh. Jadi saya langsung saja sebutkan perbedaan uji T dan uji Z. Yang pertama, uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Sedangkan uji Z adalah hipotesis statistik yang mengikuti distribusi normal. Sedangkan contoh soal dari uji T yaitu Kepra Fakultas Pertanian menduga bahwa kualitas dosen statistik paling tinggi dari 80% dari rata-rata idealnya. Untuk membuktikan dugaan tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil sampai 13 orang mahasiswa untuk mengikuti kuesioner dengan jujur dan adil. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ada 5 pertanyaan instrumen. Penelitian kualitas mengajar diberi skala 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup baik, dan 2 kurang baik. Tarif kepercayaan 95% dengan alfa sama dengan 0,5. Data total jawaban setiap mahasiswa diperoleh 40, 35, 40, 36, 39, 40, 40, 37, 34, 40, 40, 40, 39.
Langkah selanjutnya kita menghitung nilai idealnya ya teman-teman. Jadi nilai idealnya 5 kali 5 kali 13 sama dengan 325. Di mana 5 ini kita ambil dari jumlah pertanyaan yang diajukan dikali dengan 5. Berikutnya yaitu kita ambil dari skala, yaitu 5 sangat baik ya teman-teman. Terus dikali dengan 13. 13 ini kita ambil dari jumlah mahasiswa yang mengikuti kuesioner. Jadi langkah selanjutnya kita menemukan rata-rata idealnya, yaitu mu 0 sama dengan 325 dikali 13 dan hasilnya itu 25. Jadi 80% dari rata-rata nilai idealnya adalah 0,8 dikali 25 sama dengan 20. Berikut langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan uji T. Membuat hipotesis penelitian kalimat. HO kualitas dosen statistik paling rendah atau sama dengan 80% dari nilai rata-rata idealnya. Berikut HA kualitas dosen statistik paling tinggi 80% dari rata-rata idealnya. Langkah selanjutnya kita membuat hipotesis penelitian dalam model statistik. HO sama dengan mu lebih besar dari 20, HA sama dengan mu lebih besar 20. Langkah selanjutnya menentukan risiko kesalahan sama dengan 5%. Kaidah pengujian, itu langkah selanjutnya teman-teman. Jadi jika T tabel N per 1 sama dengan lebih kecil T, hitung maka HO diterima. Sedangkan jika T tabel AN kurang 1 lebih besar T, hitung maka HO ditolak. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu contoh soal uji set ke arah kanan. Kepala Sekolah SD Perumnas 2 menduga bahwa siswa yang mengunjungi perpustakaan paling sedikit 20 kali per semester. Untuk membuktikan dugaan tersebut diambil dari sampel berjumlah 30 orang siswa. Buktikan apakah dugaan Kepsek SD Perumnas 2 benar atau salah dengan tarif kepercayaan 85%. Langkah pertama, tingkat kunjungan siswa tersebut adalah sebagai berikut. 30, 30, 50, 60, 85, 72, 41, 32, 55, 26, 20, 65, 51, 25, 50, 25, 60, 63, 52, 42, 30, 45, 30, 63, 70, 50, 50, 50, 60, 30, 30, 20, 50, 63, 70, 50, 50, 50, 60, 30. Kunjungan paling sedikit 20 atau mu sama dengan 20. Berikut langkah-langkahnya. Kita membuat hipotesis penelitian dalam kalimat. HO dengan dugaan Kepsek SD Perumnas 2 tingkat siswa yang mengunjungi perpustakaan paling banyak atau sama dengan 20 kali per semester. Berikut HA dugaan Kepsek SD Perumnas 2 bahwa tingkat siswa yang mengunjungi perpustakaan paling sedikit 20 kali per semester. Membuat hipotesis penelitian dalam model statistik. HO sama dengan mu lebih besar 20, HA sama dengan mu lebih kecil 20. Yang berikut kita menentukan kesalahan risiko sama dengan 50% dengan kaidah pengujian. Jika Z tabel kurang lebih Z hitung maka HO diterima, dan jika Z hitung kurang Z maka HO ditolak. Terima kasih teman-teman, demikian hasil penjelasan hasil kerja UTS saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.